Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senenten man yang mulai ngaji, mohon ibu yang duduk di atas duduk bawah supaya kita sama-sama di bawah sama kawan-kawan. Nggih. Nggih, turun ibu. Nggih. Supaya kita saling menghargai dan beradab. Andi dia kosong, andi tidak ada tempat di sini, boleh pelungguh duduk di atas. Nggih. Kari sekali, Bunda. Bawa tahu karena kita mau ngaji ini. Nggih. Nah, sudah disediakan nih kesilang nggih, ampuran. Majuan. Nggih. Insyaallah. Nggih. Sebelum kita mulai ngaji, tiang ingatkan pelungguh untuk kita tinggalkan dunia sejenak saja. Wangkah ngeraos, wangkah bepisi, wangkah tegal HP, kita mau fokus menuju kepada Allah lewat mobil kendaraan yang disebut dengan majelis ilmu. Kalau kita fokus, walau sedikit yang kita dapat dalam ilmu itu, tetapi ibadahnya sangat disukai oleh Allah karena kita tidak campur dengan dunia. Untuk itu, sebelum kita mulai ngaji, ibu-ibu sudah siap? Alhamdulillah. Nah, untuk itu, seperti prinsip kita di dalam beribadah, iyyaka na'budu, boleh sama-sama 3 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, di mana-mana pun kita menyembah Allah, jangan lupa berdoa kepada Allah. Sehingga makin kita hadir bukan hanya untuk ngaji saja, ada doa di dalamnya. Sehingga iringan doa kita hari ini, mudah-mudahan pelungguh tiang sahadir ngaji jeluniki, suami istri pelungguh, anak-anak pelungguh dah, bijajari keluarga pelungguh dah, sakit mudah-mudahan sehat. Yang susah mudah-mudahan berhenti susah. Yang ada hutangnya mudah-mudahan segera lunas. Yang ada cobaannya mudah-mudahan diberikan jalan keluar dari cobaannya. Apapun hajat kita mudah-mudahan hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in
wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. Kedua, kita jangan lupa doakan kedua orang tua kita agar ada maknanya kita hadir ngaji untuk kedua orang tua kita. Dengan iringan doa, pelungguh tiang sahadir jelo niki mempunyai orang tua, salah satu atau keduanya masih hidup. Iringan doa, mudah-mudahan teicanin bilu umur sehat walafiat, amin. Bahagia di hari tuanya, amin. Di antara pelungguh tiang hari ini, salah satu atau keduanya sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dijadikan kuburnya kebun sorga, dijauhkan daripada hupratan min hupratin niran, serta mudah-mudahan Allah memelihara mereka seperti mereka memelihara kita di waktu kecil, amin. Allahumma gfirli zunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli zunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lahumal Fatihah. Salah satu amal yang tak pernah putus walaupun kita sudah di alam kubur disebut dengan sedekah jariah. Ini pelungguh Sermina. Alhamdulillah, ini bukti nyata bahwa kalau orang menuntut ilmu dan niatnya untuk ilmu, pasti akan dimudahkan oleh Allah. Sehingga hari ini kita akan doakan siapapun yang bersedekah, siapapun yang menyumbang, sehingga majelis taklim niki luar biasa. Hanya seminggu sudah jadi. Kita tidak tahu dari mana datang uangnya, walaupun panitia bilang tadi kita ngebon katanya. Ngebon berarti kita ni wajah bon niki sila. Artinya pelungguh tiang niki adalah wajah berhutang. Ini belum lunas ini. Termasuk tiang ini termasuk wajah berhutang karena majelis taklim belum dibayar. Sehingga hari ini kita sama-sama doakan siapapun yang bersedekah, siapapun yang menyumbang, siapapun yang ikut andil bagian dalam majlis taklim niki, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua urusannya, amin. Mudah-mudahan ditunaikan segala hajat dan cita-citanya, amin. Mudah-mudahan diberikan bahagia dunia dan akhirat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, istiqomah berbuat baik sampai dengan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyiril Fatihah. Saat terakhir kolek njuk selapuk keluarga sawah berjulu, nini, mami, sanak bija, ina ama, papu balok, semeton jari, senina semama anak jari sawah berjulu. Mudah-mudahan mereka semua tetap dalam ampunan dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lil ilmi wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qail, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang dewek hormati, muliakan al-mukarramun dani ustad, tokoh agama, tokoh masyarakat, sahadir ngaji, baik datang dari Saru, baik datang dari Semparu, yang hadir hari ini, hafizahumullahu ta'ala minad dunya wal akhirah. Yang tiang hormati ketua majelis beserta nanda-nanda remaja-remaji yang saya cintai. Pengorbanan nanda remaja-remaji patut kita isap jempol, dan isap jempol kami itu hanya lewat mendoakan nanda-nanda semua. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah, yang berguna bagi keluarga, agama, masyarakat, bangsa, dan negara, dan ditunaikan segala cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ibu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhan nas uzkuru nikmatallahi alaikum. Kalimahnya sangat pendek, tetapi maknanya, tegurannya luar biasa. Kalau bahasa Saru, ya ayyuhan nas, wahai manusia, uzkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah, banyak menyebut, banyak mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu, sehingga hari ini sangat besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Minimal hari ini kita bisa ngaji di saat orang lain tak diizinkan dan tidak diberikan hidayah oleh Allah. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, atas nikmat Allah hari ini patutlah kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kedekatan seseorang dengan Nabi Muhammad tergantung dari banyaknya dia bersalawat. Sekali niki, kedekatan seorang hamba Allah yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW tergantung seberapa banyaknya dia bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makin banyak bersalawat, maka makin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hari ini kita datang kepada Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunas makin, mari kita bersalawat dengan hati. Mari kita bersalawat dengan ucapan. Mari kita bersalawat dengan penuh harapan, agar apapun doa-doa Bapak Ibu hari ini, mudah-mudahan berkat kita bersalawat bersama
Allah akan memberikan saat ini. Amin ya rabbal alamin. Tunas kita sama-sama Bapak Ibu. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lagi sekali, sallallahu ala nuril Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, segala perjuangan kita di dunia ini ujung-ujungnya sebagai bekal kita untuk di alam akhirat. Salah satu amal yang akan menyelamatkan pelungguh tiang ketika nanti di alam akhirat disebut dengan ilmun yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Tetapi untuk mencari ilmu yang bermanfaat ini harus ada perjuangan. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, wabtagu ilaihil wasilah, boyak langa. Boyak langan. Artinya bunda, ketika kita ingin selamat di dunia, selamat di akhirat, cari jalan agar kita selamat dunia, selamat akhirat. Salah satu caranya adalah berangkat menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, kun aliman, jari dengan alim, pesanan tersurut jari dengan alim. Tapi agak sulit kita kalau kita tidak nuntut ilmu. Pelungguh yang nuntut ilmu setiap hari ini berembeyak tentang jari dengan alim, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka pulang ngaji cukup pelungguh merasa takut dengan Allah. Itulah kealiman orang menuntut ilmu. Seri ngaji, seri takut kepada Allah. Seri ngaji, seri rajin ibadah. Seri ngaji, seri rajin sembahyang sunat. Maka itulah yang kita cari, minimal alim lewat beribadah. Sak kedua bahasa Nabi sulit diajari dengan alim, maka kun muta'alliman, jari dengan mondok, lumbar nuntut ilmu. Lagu sekelas kita ini tak mungkin kita mondok karena kita sudah tua. Dinarak dengan ya terima embe pun lain ya mondok karena wah tawak tekek bahasa Lombok. Bahasa Batu Menek niki silak. Silak baik. Melumbar juk tuan guru muhda. Kat tuan kena akserah diri tuan guru apa ndek katerima am semeton. Karena wah tawak niki silak. Linggih di Mama Kayun pire-pire sema bayar. Maka kita cari jurus yang ketiga. Kun mustami'an, jari dengan demen ngendak. Niki bunda, pelungguh niki bukan mau nuntut ilmu, tapi kita akan datang ngendak. Makanya kalau ngaji, hidupkan telinga, hidupkan hati, hidupkan pikiran. Karena lewat telinga inilah ilmu akan masuk kepada tiang pelinggih dan senamian. Sehingga ilmu niki, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, hidupkan pikiran, kedua, hidupkan hati, yang ketiga, amalkan dengan perbuatan. Maka dari sana kita akan diberikan bahagia oleh Allah lewat ilmu yang kita tuntut, lewat ilmu yang kita dengar, dan ilmu yang kita amalkan. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal astaghfirullah Rabbal astaghfirullah minal. Boleh lagi sekali. Astaghfirullah Rabbal astaghfirullah minal. Amin ya Rabbal. Boleh tiang berdiri? Insyaallah nggih, yang izin sajalah. Capek sekali tiang. Masyaallah. Lanjut Ibu. Alhamdulillah. Yang lihat jam dulu kadin sak tepat baru jam 5 niki sila. Masih lama Ibu nggih, masyaallah nggih. Yang lanjutkan lagi. Salah satu ibadah yang lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat itu menuntut ilmu. Di antara ibu bapak mungkin luwe sandewah sembahyang sunat. Dendek tarekeng 1000 rakaat, 2 rakaat doang ngabot. Mohon maaf, penina anu luwe. Bareng raos dulu bapak, bareng raos dulu. Bareng saling cerita niki sila. Nggih, kedunget sawang ngaji nih, bareng raos niki sila nggih.
Saya harus tegur satu-wak niki sila. Pira tak tahu gawe 1000 rakaat. Arak wah sembahyang sunat 1000 rakaat. Baru 4 doang wah lelah-lelah. Wang niat ngait kiri kanan. Baru 4. Ini teman ya rumbun si sembahyang sunat. Makanya mohon maaf bunda yang dimuliakan oleh kita, mungkin tak pernah sholat 1000 rakaat, tak pernah sholat sunat 100 rakaat, tapi dengan pelunggum datang ngaji kemana-mana dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah pelunggum itu lebih baik, menuntut ngaji, datang ngaji ini lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Baik pelungguh amalkan atau tidak. Amalan atau ina lebih baik daripada 1000 rakaat. Tetapi jangan jadikan dalil pokok wah lalu ngaji di amalan di kembi-kembi. Artinya berusaha untuk mengamalkan. Karena ingat, ini pertama kali saya sampaikan pengajian. Sebelum saya bahas nanti tentang pengajian-pengajian yang lain, pemantapan tentang bagaimana ilmu itu bisa ada di dalam jiwa kita. Maka yang pertama harus dilakukan adalah ta'adduban fi talibil ilmi, supaya kita punya adab di dalam menuntut ilmu. Ada adabnya, Ibu. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ke depan ini akan jadi besar. Kita tak akan pernah berhenti ngaji, karena terutama ini adalah ujung daripada semparu yang akan hadir ngaji setiap hari, setiap minggu tak pernah ngaji. Nanti anyar juga akan hidup kembali. Amin. Ini saya sedang mungkin pulang umroh nanti tiang akan hidup kembali anyar. Kadin saya nyunjut timuk bat lau daya ngaji doang gawe. InsyaAllah lemak kecimol di narak bani liwan ni sila. Kembit anyar kenyakan ngaji, no kenyakan ngaji. Maka dari sana kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan situasi dunia saat niki, bencana di mana-mana, musibah di mana-mana, artinya kita sedang ditegur oleh Allah tentang segala kelakuan, segala akibat dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ad-dunya mal'unun, dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma fiha, dan selaput salik dunia niki dilaknat oleh Allah, kecuali 3 golongan. Ini yang harus kita jaga agar kita apapun musibah bencana, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah. Amin. Nah, 3 amalan ini, Bunda Tiang yang dimuliakan oleh Allah, pertahankan dia sampai kita nanti dipanggil oleh Allah. Panggilan Allah ini ada 2. Yang pertama panggilan untuk sholat, yang kedua panggilan untuk tidur selama-lamanya. Tempuh tinduk si Allah, tinduk mundit meleng-meleng. Aneh, saya kena melek lalu tinduk ngonek berangkat ke kubur ni sila. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang 3 ini yang harus kita pertahankan mulai hari ini. Jangan pernah kendor, karena kalau kendor
musibah akan didatangkan oleh Allah, bahkan Allah akan murka kepada kita. Yang pertama, zikrullah wa mawalah. Orang-orang yang zikir kepada Allah dan memelihara zikir itu. Bukan hanya zikir ketika hanya lek majelis taklim, tetapi dia pelihara zikir itu. Napi pun ya enggawe tetap selalu berzikir. Nganjang zikir, tokol tidam. Ini yang harus kita coba. Allah menjelaskan, yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubih. Kadin satiang pelinggi di senamian belajar zikir nganjang, zikir tinduk, zikir lampak, apapun mutkarya dendek lupa zikir kepada Allah, atau disebut dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jelas Ibu? Supaya nanti di saro ini semua berzikir. Ya kena ngaji keluarga tiang lalai saro. Apa mau empinak majelis taklim? Enggak nunim jawab, mulai zikir. Iya wah juluk dedek sak loek bareh dengan ketua nemina. Apa kena pinak majelis taklim tu sarun no? Ina tahu berjawab, wah mulai zikir. Enggak mah ina juluk. Mau sak paling belik, jangan pernah lupakan dalam hidup kita zikir kepada Allah. Selama ini kan sepi di saru. Diberikan hidayah oleh Allah lewat anak-anak muda bersatu dengan orang tua, rapat ya karaan majelis taklim. Dan alhamdulillah majelis taklim yang hadir sebanyak ini itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba angkat tangan saya lihat saru doa. Tanang dedek ngangkat kamu ya. Ini satu tua nih sila. Masya Allah. Oke, coba kali sekali. Kancin petanda setelu. Alhamdulillah nih sila. Artinya keluarga besar tiang di saro. Ada yang dah hadir ngaji hari ini, suatu saat akan dibukakan hatinya oleh Allah. Karena setegeng-tegeng manusia, setegeng-tegeng mahatin manusia, teibaratan barak batu. Lamun mah tetitik, lagu dinini lengkok, ya, mula batu berang. Batu Ada kadin sak dengar si batu-batu berang niki sila. Masya Allah. Nah, inilah syukur Bapak, ayah anda tiang, ada remaja masjid hari ini. Jangan pernah mengeluh. Karena banyak orang, saya datang ngaji, sandek mele ngaji, jandek na ngaji. Tapi suatu saat nanti dengan dia, dengan majelis taklim ada di sini, akan diberikan rasa malu oleh Allah. Karena malu dibagi dua, yang kita cari adalah kadin sak berdua lila iman. Lila? Lamun dek berdua lila iman, arah pengajian lek saro din datang ja, ya jogang. Iya Jo? Sidak kena menu dia. Mohon maaf nih, adik yang dengahan. Karena kami ingin agar kita sama-sama bahagia di dunia dan akhirat. Lewat kita sama-sama saling peringati Ibu. Saya juga tidak terlalu baik dan belum tentu saya baik. Tetapi lewat kita saling peringati. Lewat kita mendengar kalimah dari ulama. Hati ini akan tergugah nantinya, minimal apapun yang kita lakukan itu akan diberikan kesenangan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arak sopok cerita karena dia ambil dari perkataan Umar bin Khattab. Nabi basan Sayyidina Umar,
anden dosa barak kebelik gunung Renjani. Itu disebut gunung Uhud, tapi saya ibaratkan gunung Renjani. Kita datang ngaji, baru jalan saja. Sampai di pengajian ada 2 syaratnya. Yang pertama istahraja wastasma', supaya pelungguh merenung dan mendengarkan. Renungkan cengen ngendang. Maka tulak nikmat datang Bali, wah tak ampuni dosa di si Allah. Alhamdulillah. Arak cerita saya dapat dari kutipan seorang tuan guru besar yang bernama Tuan Guru Haji Nurdin Salim. Kitab Ton Mau niki dan tiang juga sampaikan hari ini. Kenyeka narak dengan ngaji lek sopok majelis. Ini cerita dari beliau niki. Begitu orang ngaji, Allah perintahkan dosen dengan sak ngaji. Sak datang lek majelis taklim, searah elek Darul Ilmi Syariah Saru. Datang malaikat tina. Tercabut dosa sekedik arak sak sekarung, arak sak 2 karung, tiang 5 karung niki sila. Tercabut si Allah Subhanahu wa taala. Tetaka ina si luwek nina din bau terjauh si dam terak. Ni anu luwek dosa selapuk niki sila. Si luwek nina. Bingung malaikat. Ambil leka jauh dosa ni. Coba teh je Gunung Renjani. Baru nak lepas sampai Gunung Renjani, ngamuk gunung. Apunin, kembe kejauhan dosen dengan saru. Oh ini kisila. Mohon maaf niki sila. Akhir terjauh tulak. Malik nunas ya Allah. Ya Allah, Gunung Renjani lek jauh, Gunung Renjani gedak. Sengan san kembe dosa jati tu naulun, namun kepeng jatuh Bali. Akhirnya Nabi Manik Allah coba teh njuk segara sak tersebut aran ampenah. Dah jauh si malaikat sapira terak niki. Baru niat lepasan ngamuk isin segare. Mara unik sak baru kembe terima dosen dengan saru ini niki sila. Masya Allah. Kembali lagi malaikat. Lamun bau jak to lapangan lendang amat dulek satu laut endun. Terlepas le bandaran din terterima ina karena ndik meli tanggung dosen dengan luit lalu. Bingung malaikat katanya. Embeli kajau ya Allah. Akhirnya diberitakan sama Allah. Lamun menujak wah kedung sak kuwur dosa dia. Dendik tulakan dan malik dengan ngaji. Ya ampun nak mohon maaf. Lamun ya lampak ngaji no, ia berat sengan saluik dosa. Lagu dia tahu lek jak jeru mati manyunjut. Karena wah kosong dosa. Akhirnya Nabi tante perintah malaikat, lamun menujah wah kedung sak kuwur, wah kedung sak cabut dosa saluik lalu bagi injuk dengan sandi datang ngaji ini kisila. Awas sama kena menu ni kisila. Ya wahuni nani dosa kata baik sida dong tegitik ni kisila. Subhanallah. Anggap keluarga saru dendek ngaji kawa malih tu tanggung dosen dengan. Yang jandek kan dek hadir nak ni kisila kembe meni aku ni dengan saru ni. Dek kawa dosen semparuh yang tanggung ni kisila. Makanya datang ngaji agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ringan kita pulang. Lamun ngaji noi nak mohon maaf dinarak pada kanduk lek balik sampai jam 2 jam 3. Ya tenang. Cuma sebelum datang kita berat karena masih banyak dosa yang kita pikul. Tetapi begitu datang di majelis taklim dengan diam dan mendengar, di teman datang Bali, wah teicanin selapu dosa terampuni si Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahina redasi Allah wala aku ala nari jahim
fahabli bata waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambi azim. Ilahi lastolil firda si Allah wala aku ala naril jahimi pahabli bata waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambi azimi. Lagi sekali, ilahi stolil firda si Allah wala aku jahimi pahabelita bata waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambi azim. Amin ya rabbal alamin. Sak nomor 2, sandik telanat si Allah, sandik tetebing musibah si Allah, sandik girang zikir. Maka nomor 2, al-alim dengan alim. Ndit mampu badik jari dengan alim. Nomor 3, tot ya uluk diri wa muta'allimin dengan saklumbar nuntut Bunda yang dimuliakan oleh Allah, cari kesehatan lewat menuntut ilmu. Apa yang sehat bukan zahirnya saja, tetapi batin akan diberikan sehat oleh Allah. Sehingga bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu penyebab orang al-afiyatu nin teparang. Napiaran al-afiyatu, ia sehat dalam, ia sehat aten, ia sehat, pokoknya dalamnya itu dia senang sehat. Salah satunya adalah al-ilmu. Kadin searak gama ilmu sekedik-kedik. Lagu lamutan dewa lalu nuntut ilmu, saya bing ilmu. Makanya dalam sebuah kitab disebutkan pahala yang paling besar dalam menuntut ilmu itu adalah ketika pelungguh tiang berhadapan dengan alim ulama. Makanya disebutkan dalam sebuah kitab, ulama mengatakan salah satu oat penelan susah. Sak pertama tersebut liqa'a auliya Allah, saling serminan kanca alim ulama. Saru ini 4 kali sebulan akan didatangi oleh ulama-ulama yang berbeda. Dia muah ngimpi nak. Keluarga besar yang ada di Saru Kak Tuan, dia tuah ngimpi Saru ini akan didatangi oleh ulama 4 kali sebulan. Seperti di Semparu. Bagaimana sejahteranya Semparu sekarang? Yang dulu ngomongnya latah-latah, sekarang sudah tidak latah-latah. Apa bahasa latah nun ini? Pokok menawah nih kisila.
Sudah mulai pelan-pelan. Sudah tidak ada orang yang iri hati. Sudah tidak ada orang yang latah-latah. Mungkin ada 1-2 orang yang tidak pernah ngaji. Tapi Saro ini diberkati oleh Allah nantinya. 4 ulama yang akan datang 1 bulan. Makanya tiang bilang, begitu beliau, anak-anak muda ini datang, saya akan mengadakan pengajian. Saya tidak sanggup untuk ngisi. Tetapi tolong, kapanpun saya diundang, beritahu saya 2 minggu sebelum. Karena hari Minggu banyak tempat, hari Senin niki ada 4 majelis yang tiang isi. Dan tiang tidak pernah mau untuk ngisi. Tetap Pak, karena mohon maaf, pendak saling engat. Ndek napa pelingi undang pendak, tiang nu pendak ngasih niki sila. Kan arak jamaah kena mohon maaf benina. Ke pendak kita Tuan Guru Arifin, tiang benu pendak. Ranesan pendak pada niki sila. Subhanallah. Kan harus penuh katuan niki sila ndek. Iya kan ada jamaah ini sebagian mana kapandak kieu diri aku benu pandak aku niki sila. Tuandang kita niki sila. Inilah bunda tiang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memandang ulama siapapun. Ini Saro ini mohon maaf. Ada dari NUI, ada dari MPB, ada dari NU. Lepas dari siapapun dia datang ngaji. Jelas ampi Saro jelas. Saya tundangan. Datang wah toh sampai sini juga dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesila. Kecuali dia datang kena santi-santi ini kesila. Maka ulama yang akan datang itu sama saja. Ini jangan sampai ke depan. Mohon maaf ini keluarga besar tiang di Saro, jangan sampai beda-bedakan. Siapapun yang diundang, aneh lumbar baik. Lamun gagahan jak kedip 2 kali. Lamun lengekan jak tuandang niki sila. Maka sama niki sila. Karena makin kan orang pilih-pilih sak ganteng-ganteng. Lamun ganteng jak julu tentokol. Dia melengek jak tau bucu tau niki sila. Siden dek nganggok ite masih dek kanggok niki sila. Masya Allah. Nah inilah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedepannya Saro ini sudah dijadikan menjadi dusun yang baik. Amin. Sudah dijadikan tempat yang baik. Karena Rasulullah bersabda, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Bahasa Nabi. Sai sopok gobok. Sai sopok manusia ya kejarian solah isi Allah Subhanahu wa taala wah mulai demen ngaraan pengajian. Alhamdulillah. Wah mulai demen lalu andenara lek Saro ndek datang ngaji berarti demen tekanggok si Allah jari dengan solah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, yang perlu membuat pelungguh senamian tenang di Saro. Ini pelungguh sudah bisa rasakan. Dengan ini bisa berdiri, itu luar biasa. Artinya persatuan di Saro itu sudah mulai bangkit kembali berkat jasa persatuan anak muda dan orang tua. Ingat-ingat anak muda, tetap hormati dengan toh. Apapun musyawarah dengan orang tua. Anda mau undang Tuan Guru, jangan ngotot-ngototan nanti kena. Aku jak Tuan Guru Arifin Tuan Melik kuni dendek nih sila. Apa sak ke milik jamaah, datangkan saja. Karena kita mempunyai idola dan kesukaan masing-masing. Tidak bisa dipaksakan Ibu, karena ini menyangkut masalah hati. Tetapi kalau ikhlas karena Allah, siapapun itu, dia adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, jamaah tiang sak Saro, Nanda, tolong nanti ke depan. Karena saya sangat bangga. Karena saya sangat bersyukur begini banyaknya orang hadir yang pelungguh senamian tidak pernah mimpi Saro bisa seperti ini karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tiang Tunas sama keluarga besar tiang yang di Saro lile ndek ngaji.
Semparu doang datang naku doangan dik. Bila perlu ina, dik man ngebang wate tom sembayang. Khusus untuk hari Senin, tiang minta sama keluarga besar tiang yang ada di Saru berjamaah bersama-sama. Nanti kalau tiang yang ngisi, nanti saya ajak pelungguh berjamaah. Kadek sarekeng saya bisa datang berjamaah nih kesila. Dedek searat telu angkah tangaji nih kena nih kesila. Subhanallah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah maknanya agar pelungguh senamian cari kesehatan lewat menuntut ilmu. Cari kebahagiaan lewat menuntut ilmu. Cari keselamatan lewat menuntut ilmu. Menghapus dosa lewat menuntut ilmu. Bukan hanya pelungguh, tetapi keluarga yang dijauh pun diselamatkan oleh Allah. Ada satu kisah, seorang ibu dia yang cerita, malam-malam dia nangis. Saya pikir dia ada masalah, kata. Masya Allah, tapi nangisnya bawa gula nih kisila. Dan toko nangis, saya bilang, ada apa bu? Sampaikan, yang bilang. Saya berterima kasih Tuan Guru, katanya. Ada apa? Kok langsung terima kasih bawa gula? Saya bilang. Waktu ngaji kemarin hari Jumat, bertepatan dengan kita sedang baca istighfar, istighazah. Suami saya di Singapura, itu pembangunan yang sedang dia bangun itu runtuh. Dan yang meninggal dunia hampir 70 orang. Kuasa Allah katanya, dia telepon istrinya. Ada yang menyelamatkan dia, dia sendiri tidak tahu. Ternyata bertepatan di saat kita sedang istighozah di majelis taklim Bapak Ibu. Sehingga bunda, suami kita mungkin dijauh, dengan berkorban datang ngaji. Allah akan memberikan keselamatan kepadanya. Amin. Anak-anak kita mungkin dijauh, tidak bisa kita akan membantunya selain dari Allah. Maka datanglah ngaji dengan niat untuk diberikan selamat saya, selamat suami saya, selamat anak-anak saya kalau ibu-ibu. Kalau bapak-bapak, selamat saya, selamat istri saya, selamat anak-anak saya. Maka Allah pasti akan memberikan selamat dunia dan akhirat. Jelas ibu? Jelas. Alhamdulillah, mulai hari ini, tiang tunas sama pelungguh, keluarga besar tiang yang ada di Saru, pertahankan ini. Jangan pelungguh yang kendor. Aran wayen suatu saat, tidak ada yang datang. Cukup Saru saja yang datang. Tapi mereka jamaah kita ini pasti akan datang. Benar jamaah? Benar jamaah? Pasti kita akan datang. Nah, seperti tiang juga akan datang kalau diundang. Kalau enggak, ya enggak nih sila. Nah, mudah-mudahan hadirin ini sudah tepat 5:30 sehingga tiang tunas sama pelungguh. Tiga ini penyelamat dunia dan akhirat. Jangan lupa, yang pertama zikrullah, yang kedua cari dengan alim, sak ketelu dindik lupa nuntut ilmu. Agar pelungguh tidak susah ketika datang menuntut ilmu, jangan tidak memandang ulama. Yang kedua, jangan tidak mendengar apa yang disampaikan oleh ulama. InsyaAllah nanti Saru ini akan menjadi keluarga yang semuanya sakinah, mawaddah, warahmah, dunia dan akhirat. Anak cucu yang lahir di sini mudah-mudahan dijadikan anak cucu yang soleh dan soleha, yang berguna bagi keluarga, agama, masyarakat, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Dengan iringan doa, mudah-mudahan doa-doa kita hari ini diterima oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita diberikan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan segala menjadi majlis taklim yang penuh dengan ridha rahman rahim Allah. Sebagaimana engkau datangkan orang-orang beribadah, maka berikanlah keistiqomahan untuk jamaah datang ke tempat ini. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع Ina ama samaton sila tobat sebelum ingat kubur kita semua pasti akan. Lagi sekali, ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana zambana ya wasi'al Ina ama samaton sila pada lumbar ingat kubur kita semua pasti akan mati. Ingat kubur kita semua pasti akan mati. Insyaallah nanti malam Jumat kita ketemu di Semparu. Ada yang mau 40 ina iring mungkin namanya. Oh Jelatang depannya. Nanti kita ketemu di sana ngaji bahas kematian kalau di sana niki sila. Itu mari kita tutup pengajian ini dengan mengisi hati kita dengan kalimah Allah. Insyaallah sengaja tiang tutup ini habis zikir pulang karena hujan akan turun nih sila. Mari kita tutup dengan mengisi hati kita dengan kalimah Allah dengan cara tutup penentang, tutup bibir, pandang ke bawah, katakan Allah, maka dari sana hati kita akan diberikan hidup bahagia oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu pelan pulangnya, insyaallah sampai rumah baru akan deras hujan ini berkat doa pelonggom. Mudah-mudahan Bapak Ibu sampai di rumah selamat, sehat, walafiat. Bertemu dengan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Taijanin ati yang selalu rindu dengan ibadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah kamila sabilil falah wal mafiq ila qamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.